Tapi kita berterima kasih dulu kepada Bapak Jaksa Agung yang sudah memberi kesempatan bagi kaum perempuan kita, kaum perempuan memberi kesempatan untuk berkarya. Tepuk tangan dong buat Bapak Jaksa Agung kita. Yang memberi kepercayaan kepada kaum perempuan, memberi kesempatan yang sama untuk berkarir. Tahu nggak ilustrasi kita mencapai tempat dinas saya? Perjalanan dari Jakarta, pesawat 2 jam 15 menit. Kemudian itu turun di Tanjung Redep, Bandara Kalimarau di Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Kemudian kita lanjutkan dengan perjalanan di darat 2 jam setengah. Lumayan kan, berangkatnya subuh sampai di sana jam 10, jam 11. Itu ya, lumayan. Tapi kalau kita sudah di sana sangat nyaman karena seluruh jajaran saya sangat kompak. Kantor saya bikin seperti di rumah. Tiap siang kita makan siang bareng. Masak di kantor Bu kita. Jadi kalau saya simpel saja, tugas kita itu hanya bekerja keras, bekerja baik, terus kemudian pastinya bekerja cerdas, kemudian ikhlas juga pastinya. Terus kalau bisa prinsip saya bekerja keras, bekerja baik, terus kemudian ikhlas pastinya, kemudian berdoa. Kalau bisa ditambah berbuat baik untuk bisa memperlancar doa-doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Yulanda dan rekan saya Angelika Ansanai di dalam podcast kebanggaan kita semua, podcast Kejaksaan Republik Indonesia yang hari ini diselenggarakan di dalam Rapat Kerja Nasional tahun 2025. Nah, yang spesial hari ini kita kedatangan narasumber yang cantik-cantik, Jel. Benar. Ini luar biasa nih, saya deg-degan nih, Jel. Kayaknya kita semoga nanti bisa kayak ibu-ibu ini ya, Jel ya. Amin. Karena ibunya udah aminin. Amin. Baik, langsung aja kita perkenalkan. Yang pertama ada Ibu Katarina, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Mana tepuk tangannya dong? Terima kasih. Yang kedua ada Ibu Yuni Daru dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dan yang ketiga ada Ibu Amik, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara. Wah, deg-degan gak, Jel? Deg-degan banget, karena kalau sama bapak-bapak biasanya izin pak ini sama ibu-ibu jadi kayak lebih pressure ya. Walaupun sama Bu Katarina kita udah pernah ya Bu ya Iya sama ibu, benar banget. Tapi Sobat Adiaksa udah pada bisa terlihat dari senyumannya kayak udah siap banget ya Bu untuk sharing pada hari ini di podcast Kejaksaan RI. Langsung Mega. Langsung. Boleh dong Bu, kita kan ada di Rapat Kerja Nasional tahun 2025 ini. Boleh Bu, kesan-kesannya Bu selama mengikuti Rakernas ini dan gimana sih tanggapan Ibu terhadap Rakernas ini juga untuk menunjang kejaksaan ke depannya? Itu gimana? Boleh dari Ibu Katarina dulu mungkin ya Bu ya? Terima kasih Angel, Mega. Rakernas hari ini, tahun ini beda dengan Rakernas tahun-tahun sebelumnya. Dari kemarin opening itu kita sudah diberikan pas opening ceremony itu bagus banget videonya, pembukaannya juga bagus, kemudian Bapak Jaksa Agung juga bagus banget ketika di dalam video itu memberikan narasi, memberikan arahan yang begitu filosofis. Kemudian juga yang dibahas dalam Rakernas juga kebijakan-kebijakan ke depan. Persiapan kita ke depan, bagaimana kita langkah-langkah ke depan. Jadi di ruang ballroom itu kami semua nggak ada yang ngantuk kayaknya karena kami semua ngikutin terus dari narasumber-narasumber yang hebat-hebat, para menteri, Pak Jaksa Agung, Pak Rajam, bagus semuanya. Itu dari saya. Oke, kalau dari Bu Yuni Daru sendiri gimana nih Bu? Pesan apa yang diambil nih Bu dari Rakernas kita yang sudah dilalui 2 hari ini Bu? Oke, thank you Mega, Angel yang cantik-cantik. Semoga kalian nanti bisa juga dapat posisi sebagai Kajati. Amin. Tolong dong diaminin dong. Amin. Rakernas untuk kali ini penyelenggara Pak Jampidum, saya hanya bisa bilang keren, keren, dan keren. Kenapa?
dikemas dengan suasana yang tidak serem banget, tidak serius. Jadi dari awal penampilan kita sudah dibawa untuk riang. Jadi karena kita dari awal semangat kita sudah dibawa untuk riang, kita mengikuti selanjutnya karena sudah diawali dengan jiwa yang bahagia untuk mengikuti seharian itu semua terasa nyaman. Banyak sentuhan seni karena sepengetahuan saya Pak Jampidum juga seninya sangat tinggi. Jadi sentuhan-sentuhan yang beda dari biasanya, dari tatanan lampu, dari tatanan begitu opening gitu. Jadi membuat semangat kita menjadi keluar. Selain itu di dalam Rakernas yang sekarang ini kita bisa misalnya tadi untuk hari ini ada paparan inovasi-inovasi dari 5 Kejati. Jadi kita yang ada di belakang kita bisa terinspirasi atas inovasi-inovasi yang disampaikan oleh 5 Kejati perwakilan dalam penyampaiannya. Beberapa banyak inovasi yang kemudian saya aja langsung WA ke beberapa asisten yang kayaknya ini bagus deh. Kita harus ikuti, kita tindak lanjuti gitu. Jadi rasanya juga nggak ada salahnya kan kita mengikuti yang baik. Kemudian juga dalam penyusunan program-program yang selanjutnya pada tahun ini semua berjalan dengan baik. Poin-poinnya juga didapat dengan bagus sehingga kita bisa belajar di sini. Kita bekerja tapi kita juga belajar dari apa yang terjadi selama 2 hari ini. Itu aja Mega, Angel. Oke, kalau dari Bu Amik nih Bu, kayak Ibu Amik udah gregetan nih dari tadi nih. Mau bilang nih kalau Bu Amik sendiri gimana pendapatnya Bu tentang Rakernas kita hari ini? Sama mungkin yang Ibu ambil ilmunya dari Rakernas ini Bu. Kalau ditanya diambil ilmunya, banyak ilmunya yang diambil. Tapi sebelum itu Ibu pengen mengatakan bahwa kalian berdua keren. Kenapa tuh Bu? Iya keren, saya tadi ketemu Angel, wah beda ini. Cantiknya Indonesia yang berbeda, Mega juga cantiknya klasik, kalau ini cantiknya beda gitu ya. Unik kamu ya, bisa ikut Miss Universe utusan kejaksaan. Go Angel go. Aduh Angel keren. Rakernas tahun ini luar biasa. Saya sebelumnya sudah pernah mengikuti Rakernas, jadi sudah bisa membayangkan perbedaannya sangat-sangatlah banyak dan sangat menyenangkan. Dari awal kita disuguhin penampilan koreografi yang dengan high teknologi ya. Baru lihat tuh sampai saling bisik-bisik sama temen kanan kiri, keren ya gitu. Jadi ini memang benar-benar berbeda dan muatannya pun berbeda. Kalau dulu kita yang dibahas masih mungkin seputar hanya pekerjaan kita sehari-hari, sekarang tuh lebih banyak inovasi. Dan sejalan dengan Asa Cita ya, jadi kita kejaksaan harus hadir di masyarakat dan kita harus selaras dengan Asa Cita. Tadi dari paparan 5 Kejati itu semuanya dengan inovasi yang berbeda dan itu sangat menginspirasi kami semua. Dan menggugah apa yang disampaikan para pimpinan itu, oh ya benar ya, setelah ini kita ada inspiring untuk semangat yang lebih lagi dan lebih peka pada kondisi lingkungan sekitar. Jadi kita semangat nih, habis ini kita sudah ada sasaran nih, TO kita sudah banyak nih. Karena kita digugah gitu untuk hal yang tidak biasa ya Bu ya gitu. Jadi kita senang gitu. Jadi ada satu kejutan yang bikin kita happy, semangat dan menarik untuk inspirasi karya-karya insya Allah terbaik kita persembahkan untuk negeri kita. Kalau yang jelas saya ada yang beda Bu saya Bang. Di Rakernas ini saya bisa bernyanyi bersama Andin. Oh iya. Itu keren ya. Sama Ibu Kejati Jawa Timur ya Bu ya. Ini Ibu Kejati Jabar belum nyanyi. Nanti kalau udah nyanyi lebih keren lagi. Kalau misalnya mau nyanyi Bu, langsung kita todong di Sound of Justice di sebelah bisa Bu. Ya luar biasa banget.
sangat menarik banget karena satu yang paling menarik adalah ketika para pemimpin kita menyampaikan apa yang akan dilakukan, strategi-strategi, apa yang akan didapat. Satu pertanyaan favorit yang selalu muncul di dalam otak saya, Bu, izin. Seperti yang kita ketahui, pimpinan satu kantor atau kajati-kejati di seluruh Indonesia pasti rata-rata biasanya laki-laki, ya kan? Setiap kita podcast juga biasanya selalu kita mewawancarai laki-laki. Nah, kali ini karena kita udah bersama 3 Sri Kandi yang luar biasa yang mewakili Indonesia, para seluruh kajati-kajati perempuan di Indonesia. Mungkin Sobat Adiaksa mau denger nih, Bu. Apa aja sih tips and tricks yang selama ini, selama berkarir Ibu jalani, yang bisa membuat Ibu menjadi satu acuan sebagai perempuan, di mana kita juga harus mengurus suami, anak gitu kan, terus rumah tangga dan semua pekerjaan yang harus dilakukan seorang ibu, tapi juga seharus menjadi sosok pemimpin di satu kantor, bahkan satu provinsi yang harus memimpin permasalahan hukum yang ada dengan secara multitasking itu harus berjalan bersamaan gitu Bu setiap hari. Boleh Bu dikasih tips and trick supaya bisa menjadi motivasi untuk kita khususnya jaksa-jaksa muda perempuan yang nantinya akan amin bisa meneruskan jejak ibu-ibu sekalian. Silakan. Dari Bu Yuni Daru nih udah gatel nih Iya. udah mau ngomong nih jawab. Buruan Jel, gue mau jawab Jel. Silakan Ibu izin. Bukan, emang kakinya nggak bisa diem. Oh, gitu. Apalagi kalau denger musik. Oh sama kayak saya berarti Bu. Sebenarnya peluang kita sama kok antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau saya simpel saja, tugas kita itu hanya bekerja keras, bekerja baik, terus kemudian pastinya bekerja cerdas, kemudian ikhlas juga pastinya. Terus kalau bisa prinsip saya bekerja keras, bekerja baik, terus kemudian ikhlas pastinya, kemudian berdoa. Kalau bisa ditambah berbuat baik untuk bisa memperlancar doa-doa kita. Nah, setelah itu kalau menurut saya bukan urusan saya lagi. Itu kekuasaan Tuhan kita masing-masing, akhirnya nanti dari Tuhan turun melalui pimpinan-pimpinan kita. Dan pastinya buat kita perempuan juga tidak mudah karena harus meninggalkan keluarga. Satu, pastinya harus ada kesepakatan di rumah. Suami mendukung, anak-anak pun demikian. Misalnya ada pertanyaan, Bu nggak ada problem? Pasti ada. Saya pernah anak saya perempuan kelas 3 SMA tidak mau sekolah 3 bulan. Itu pusing rasanya saya buat apa sih kerja gitu. Tapi semua bisa terselesaikan dan alhamdulillah saat ini sudah menjadi dokter gitu. Jadi semua hal kita bisa selesaikan dengan baik. Kesepakatan dengan suami pasti. Nah, kalau bagaimana sih memisahkan tugas di kantor juga kita pasti sebagai istri dan ibu rumah tangga. Di kantor kita memimpin selaku pimpinan kantor. Tapi begitu nyampe di rumah, kalau di agama saya, ini sebenarnya buat semua sama. Kita tetap memposisikan diri perempuan itu sebagai makmum atau pengikut gitu. Jadi ketuanya atau imamnya tetaplah suami kita. Jadi begitu sampai di rumah ya tetaplah pakai daster, tetap masak, tetap bikin kopi, tetap nyuapin anak meskipun udah besar-besar. Jadi semua tetap kita lakukan, jadi semuanya berimbang. Dan kadang untuk menebus dosa sebelum minggu malam berangkat ke tempat tugas, sudah masak beberapa makanan yang nanti tinggal menghangatkan, jadi biar anak-anak tuh merasa saya jauh tapi makanannya masih ada di rumah gitu. Wow. Mungkin itu aja. Keren banget. Tapi tadi kalau Bu Yuni Daru bilang pakai daster, kayaknya saya nggak percaya sih, Jel. Soalnya postingan di medsosnya Bu Yuni Daru ini termasuk yang tomboy, jadi pakainya jeans, kemeja, sneakers, kayak gitu. Jadi kalau Ibu tadi bilang daster, saya nggak percaya Bu, maaf Bu. Nah, kalau dari Bu Katarina sendiri gimana nih Bu? Terima kasih Angel dan juga Mega. Tapi kita berterima kasih dulu kepada Bapak Jaksa Agung yang sudah memberi kesempatan bagi kaum perempuan kita, kaum perempuan memberi kesempatan untuk berkarya. Tepuk tangan dong buat Bapak Jaksa Agung kita. Yang memberi kepercayaan kepada kaum perempuan, memberi kesempatan yang sama untuk berkarir. Dan baru
kali ini baru Bapak Jaksa Agung inilah yang memberi kesempatan kita sampai 7. Kita ada 7 Ada 7 kejati ya, Bu, ya? perempuan. Oke. Luar biasa dan baru saat ini. Dan APH-nya ya baru di kejaksaan aja yang ada perempuan sampai di level Kejati. Mungkin di Kapolda belum ada sampai tingkat provinsi. Nah, ini yang perlu kita berterima kasih dan Pak Jaksa Agung memberikan kesempatan itu. Tadi sudah disampaikan Bu Yuni banyak, seperti itulah. Ya, kita tetap semangat melaksanakan tugas apapun. Yang pasti kita sudah harus bisa berdamai dengan diri sendiri dulu sebelum kita bisa melaksanakan tugas. Nah, dengan keluarga tetap menjaga tugas kita, menjaga harmonis. Pasti kalau dengan keluarga sudah harmonis, pasti ketika kita bekerja memimpin ya sudah kita terapkan bahwa ya kita sebagai ibu dan sebagai pemimpin di situ. Gila, keren banget. Keren banget. Itu. Karena kalau Bu Katarina bilang harmonis, karena beberapa kegiatan kita Bapak ikut ya Bu ya. Iya sih. Lari, terus acara Persaja kemarin kita nginep di villa juga Bapak ikut ya Bu ya. Iya, Bahkan terima Bapak kasih. ini lonjal, Mega itu makanan gimana, aman ya, aman. Malah Bapak yang nanya-nanya ke kita, mau ikut follow up Bapak. Tadi saling support seperti yang Saling disampaikan Bu Yuni kan, saling support. Sama ketika kita harus kembali ke tempat kerja, di kulkas kita sudah harus nyiapin makanan selama 1 minggu. Jadi tinggal dipanas-panasin. Oke, gitu. Gitu ya Bu ya? Gitu. Wah Iya. keren banget. Nah Angel, kalau yang satu lagi nih Angel, Bu Amik. Ini kayaknya kita harus tanya, untuk teman-teman kita yang pasangannya sesama jaksa juga. Gimana nih Bu? Sama-sama jaksa, satu profesi itu. Sama jaksa, sama-sama pemimpin. Iya. Aduh. Jadi tips and tricksnya adil Bu. Adil. Yang sama bukan jaksa ada, yang jaksa sama jaksa ada. Dan gitu. sama-sama berkarir ya Bu ya, dua-duanya itu luar biasa. Itu gimana Bu tipsnya Bu? Silahkan Bu. Sama dengan Bu Katerina ya. Yang pertama dan utama adalah rasa syukur dan terima kasih Bapak Jaksa Agung berkenan memberikan amanah kepada kita. Apalagi saya ini di Kejaksaan Tinggi yang baru lahir. Jadi saya harus merintis dari nol. Dan candaan kita, saya harus buka hutan di Kalimantan Utara gitu. Jadi dari nol, jadi saksi sejarah. Saya udah bikin satu video pendek before and after Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara gitu. Jadi kalau ditanya tipsnya, ya tentunya urusan domestik harus sudah selesai gitu kan. Kalau kita sekarang saya bisa bilang, anakku 3, sebagaimana orang tua biasa, punya cita-cita, pengen anaknya ada yang jadi dokter. Ya alhamdulillah anak pertama dokter spesialis dermatologi, venerologi, and estetika. Waduh, boleh nih Bu, daftar di saya dulu. Dapat diskon gak nih Bu? Iya, jadi itu, itu kalau punya anak dokter, iya, Oke, siap Bu. itu kita dinamikanya orang sekolah spesialis dokter itu seru ya. Dan kebetulan di Undip yang kemarin ada beberapa dinamika itu anak saya di situ. Oke. Yang kedua meneruskan jejak sebagai jaksa. Iya. Dan si bungsu karena melihat 2 kakaknya, yang satu kan suaminya polisi, aparat, yang nomor 2 jaksa, aparat juga kan. Si bungsu bilang, nanti yang ngurus papa sama mama siapa kalau aku ASN juga gitu. Terharu nggak? Terharu kan? Melo kan? Dan itu adalah anak yang kita didik, kita asuh dengan dinamika yang kita tidak selalu ada di samping dia. Ada satu masa suami saya tugas di Sulawesi Tenggara, judulnya kan Kendari. Saya Kajari di Kediri, mirip. Mirip Kendari sama Kediri. Sampai kadang-kadang agak sedikit jet lag, aku ini lagi di Kendari apa Kediri ya gitu. itu dinamikanya ya. Jadi sama dengan rumah tangga yang lain, komitmen orang berkeluarga itu yang kita pegang. Karena kalau enggak, istri pergi jauh, suami pergi jauh, yang ada was-was dan lain sebagainya. Apalagi kita punya suami kan ganteng juga ya, suka perempuan lain ikut, pengen kan? Betul, Nah betul. itu. Yang belum nikah cengar-cengir aja ya kan? Cengar-cengir ya denger. Belum ada pengalaman nih. Belum ada pengalaman ya kan? Ini semua suhu. Siap Bu. Dan tahu nggak
ilustrasi kita mencapai tempat dinas saya. Perjalanan dari Jakarta, pesawat 2 jam 15 menit. Kemudian itu turun di Tanjung Redep, Bandara Kalimarau di Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Kemudian kita lanjutkan dengan perjalanan di darat 2 jam setengah. Lumayan kan, berangkatnya subuh, sampai di sana jam 10, jam 11. Gitu ya, lumayan. Tapi kalau kita sudah di sana, sangat nyaman karena seluruh jajaran saya sangat kompak. Kantor saya bikin seperti di rumah. Tiap siang kita makan siang bareng. Masak di kantor Bu kita. Iya. Karena kalau jajan mahal. Dan rata-rata bujangan, kasihan nggak punya istri, pada nggak bawa istri. Jadi ibu dan sebagaimana mengelola di rumahnya. Jadi saya anggap keluarga yang kedua itu di kantor. Itu ya alhamdulillah sih dalam 4 bulan dari kantor 0 kursi meja kita menata sendiri, sekarang alhamdulillah dan support dari pemerintah daerah juga kita sudah mulai membangun kanan kiri. Sudah lengkap fasilitas. berarti ya Bu ya sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Plus Iya, berat Tepuk badan tangan lumayan dong naik buat ya. Bu. Tepuk tangan keren banget. Kenapa saya jadi host juga ya? Boleh nih Bu, kayaknya kita cocok nih Bu. Enggak, kalau saya tadi dengerin Mega, yang belum menikah deg-degan. Mega sebenarnya udah menikah belum? Belum Bu. Hai cowok-cowok yang ada di situ. Ngelihat Mega yang belum menikah sama Angel sudah belum? Belum. Angel yang belum menikah nggak ada gitu Bu ini rasa. tayang di Instagrammu nanti Bu. Nggak ada rasa gitu untuk merayu atau gombalin gitu. Bu ini promosinya di YouTube Kejaksaan masalahnya Bu. Satu Indonesia lihat ini Bu nanti Bu kalau kita belum nikah ketahuan ya kan. Bukan bercanda saja. Yes, kan nggak harus bener banget. ditutupin juga. Iya, Bener banget, itu Bu. kan jadi doa. Jadi doa. Ya Bu ya. Contohnya saya. Apa perlu diajarin gombalin nih mas-mas gitu? Gitu. Contohnya saya, dia bilang gitu kan. Kenapa Saya tuh? kan lakunya di lingkungan kejaksaan. Oh gitu, iya iya. Oh iya. jadi mungkin maksud Ibu siapa tahu jodoh kita di lingkungan kejaksaan. Oh, aja. oh gitu. Gak Oh, ada siap. salahnya juga. Jadi para cowok-cowok kalau mau gombalin Angel sama Elga, salah satunya gini ya, Mega kok Olga, Mega. Mega, kamu punya handphone nggak? Kan ada deringnya kan? Kalau handphone punya nada dering, deringnya di handphone, tapi getarannya ada di sini. Gitu. Teman-teman Pulpenkom ini buat opening bagus nih, mantap. Luar biasa banget, keren banget. Pantas saja Pak JA itu mendukung banget kalau Iya. jaksa-jaksa kajati-kajati ini dari cewek karena terbukti Jel. Emang pinter-pinter, Iya, pinter bener ngurus banget. rumah tangga, pinter jadi pimpinan, pinter Bener banget. gombal. Pinter gombal juga. Pinter gombal juga. Semultitasking itu emang ya Semultitasking semuanya. itu. Kalau Mas yang seragam itu siapa namanya ya? Iya, kamu. Iya kan. Siapa? Dodi. Mas Dodi kan kayaknya agak ini ya, terasa berat nggak? Berat kan? Nggak apa-apa, seberat rinduku sama kamu. Ini kali ini podcastnya eksklusif nih berarti. Eksklusif nih. Fix. Jal, saya baru melihat sisi lain dari Bu Yuni Daru jujur. Iya, Karena bener Jal, banget. saya pertama kali lihat Bu Yuni Daru itu Bu, waktu Mega CPNS pas lagi tes Bu. Dan itu Bu Yuni galak Bu, izin Bu. Dan hampir satu angkatan Mega bilang kalau Bu Yuni yang waktu kita tes di Jakarta Bu, Sentral Jakarta itu bilangnya Bu Yuni galak Bu. Karena memang galak Bu pada saat itu. Jadi ini sisi lain dari Bu Yuni nih, menarik sekali. Sekarang Sobat Adiaksa udah bisa menyaksikan. Luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah. Angel, Keren banget. kenapa, Bu? Masih ada Bu? Silakan Bu. Ada satu pesan ya. Yes, benar Ya, Bu, banget. Silakan boleh, Bu. Bu. Pesan. Ini real ya. Iya Bu. Kami bertiga ini bersahabat dari zaman muda. Oh iya. Dari Iya. kapan Bu? Dari zaman muda. Jadi saya sama Bu Katerina sama Bu Yuni. Iya. Oh iya maksudku masih muda. Forever ya. sekarang pun masih muda. Jadi jaga pertemanan. Kalau Oh, dinas iya. jaga kekompakan. Siap. Jadi kita saling mengisi, saling mendukung gitu. Jadi kita keluarga besar. Memang keluarga beneran yang ada di hati gitu loh ya. Jadi tidak basa-basi dan
Kalau perempuan rasanya kita nggak saingan ya Bu ya, justru saling mendukung. Saling mendukung. Iya, saling mendoakan, saling mendukung, kadang-kadang saling curcol. Curcol. Wah, luar biasa. Tukar-tukaran karena emang Iya. benar aja kalau tadi Ibu bilang saling bersahabat karena dari tadi saya nungguin ibu-ibu cantik ini Belanja, ya? baju kembaran. Wow. Mau beli batik Keren kembaran. Gitu karena saking bersahabat kita abis ini beli batik kembaran Jel. Yes, Jangan mau benar kalah ya banget. Jel ya. Bu ngomongnya di mic dong. Oke, sekali lagi mungkin untuk penutup kami bertiga mewakili juga teman-teman semua para Kajati. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Jaksa Agung, Bapak ST Burhanuddin yang telah memberikan kepercayaan kepada kami para perempuan dan terbukti ini ada 7 perempuan menjadi Kajati dan insya Allah Bapak kami para Kajati perempuan akan menjaga amanah yang Bapak berikan dengan sebaik-baiknya untuk kejaksaan yang semakin jaya dan semakin baik. Wah, luar Luar biasa sekali. Seperti yang udah kita ketahui Sobat Adiaksa, kali ini podcastnya benar-benar eksklusif. Ini benar-benar motivasi khususnya untuk jaksa-jaksa atau seluruh pegawai di kejaksaan yang perempuan khususnya yang bisa melakukan tugasnya bukan hanya di dalam keluarga tapi udah dikasih tahu tips and triknya bahwa mengutamakan dulu terlebih dahulu keluarga, setelah itu bisa masuk mengurusi segala macam urusan pekerjaan, nanti sisanya biar Tuhan yang menentukan. Satu titipan pesan dari perwakilan perempuan-perempuan Kajati di seluruh Indonesia. Mungkin dengan demikian maka kita akhiri podcast kita pada hari ini. Tentunya jangan lupa untuk saksikan podcast Kejaksaan RI spesial edisi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI tahun 2025. Akan ada banyak narasumber yang nantinya akan bersama-sama dengan kita. Dan jangan lupa untuk download Sound of Justice Radio di platform kesayangan Anda, bisa di Play Store, di Google Store juga bisa. Dan terus ikuti seluruh rangkaian media sosial dari teman-teman Puspenkum Kejaksaan Agung RI, dan tentunya kami juga mengucapkan banyak terima kasih Bu Terima kasih, karena sudah Ibu. bersama-sama dengan kami. Nanti Ya. kita podcast-podcast lagi ya Bu. Iya, benar banget. Dan kita akhiri podcast kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Angelika Ansanai dan rekan saya. Saya Mega Yulanda mengucapkan sampai jumpa. Terima kasih.